Shalom kelas 12. Kita ketemu lagi dalam Morning Devotion pada hari Senin pagi ini. Sebelum kita memulai devosi ini, mari Miss Elis mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Kami saat ini masih Tuhan anugerahi hari yang baru dengan kesehatan dan nafas kehidupan. Yang semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya biarlah kami merenungkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu sehingga dapat menuntun langkah kami. Supaya apapun yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan berdasarkan pada kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, hati kami, pikiran kami, supaya siap mendengarkan firman ini dan berbicaralah dengan setiap pribadi kami dari hati ke hati. Inilah Bapa, doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik kelas 12, hari ini Miss Elis akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian dari Kitab Ezra pasal yang ke-10, di mana bagian Ezra pasal 10 itu akan mengisahkan tentang pertobatan sejati. Mari kita simak bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Bagian dari Ezra pasal 10 ini, itu ada 44 ayat, namun tidak akan kita bahas seluruhnya. Misalis hanya akan membacakan Ezra pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anakku, jadi bagian tadi yang kita sudah baca, itu mengisahkan tentang pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Pertobatan besar-besaran pada saat mereka setelah mendengar teguran dan juga firman Tuhan yang keluar dari mulut Nabi Ezra, ya. Jadi Nabi Ezra diutus Tuhan ke sana untuk menegur mereka tentang perkawinan campur yang sudah banyak mereka lakukan, ya. Nah, setelah mereka mendengar teguran Nabi Ezra melalui pendengaran firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan, ini membuat bangsa Israel menyadari dosa-dosanya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah mereka menyadari juga bahwa ada keharusan, ya, ada tindakan nyata untuk meninggalkan dosa itu, ya, meskipun ada resiko yang menyertainya. Ya, ini memang sudah keharusan, ya,
ketika kita meninggalkan dosa itu menerima resiko yang menyertai. Dikatakan tadi di ayat 3 ya, bahwa orang Israel itu yang sudah sadar akan dosa-dosanya itu akan segera mengusir istri dan anak-anak mereka yang mereka peroleh dari hasil perkawinan campur itu ya, dengan wanita-wanita dari bangsa kafir. Sepertinya ini kejam sekali ya nak ya, tetapi ini mereka harus lakukan karena mereka tahu ya, melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan dari Ezra, mereka tahu bahwa istri-istri dan anak-anak mereka dari bangsa kafir ini nantinya akan menjadi sumber dosa buat kehidupan mereka selanjutnya. Maka mereka berkomitmen untuk mengusir istri dan anak-anak itu dari bangsa mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertobatan yang disertai dengan tindakan. Ya, setelah Tuhan memberikan firman-Nya yang menggerakkan orang-orang itu bertobat, maka disertai tindakan yang sebenarnya beresiko. Ya, tetapi sebetulnya hal ini pertobatan ya, ini adalah pertobatan yang menunjukkan hidup, menunjukkan perbuatan, pikiran dan hati yang kembali kepada Tuhan, yang benar-benar mau fokus kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau lihat apa God story yang ada di dalam kisah dari Ezra pasal 10 ini. God story-nya adalah tidak lain dan tidak bukan bahwa Allah sangat-sangat mengasihi umat manusia. Maka kenapa pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Ezra ya untuk memperingatkan orang Israel, untuk menegur akan keberdosaan mereka. Jadi Nabi Ezra melakukan kebangunan rohani besar-besaran pada saat itu ya, dengan terlebih dahulu berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan supaya mengubahkan hati orang-orang Israel ya, supaya sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan, yaitu sudah sembarangan memilih istri dari bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Ya, maka Tuhan Allah ini sangat-sangat mengasihi manusia. Jadi dia mengutus Ezra, kemudian mereka ditegur ya, dan akhirnya mereka sadar. Dan kemudian Nabi Ezra ya, melalui Nabi Ezra ini juga mendorong bangsa Israel ini bertobat dengan sungguh-sungguh, meskipun dengan tindakan yang beresiko berat ya, yaitu mengusir istri dan anak-anak mereka untuk mencegah pengaruh yang merusak dari bangsa-bangsa asing itu. Jadi sebenarnya pertobatan yang dilakukan ya tanpa kerelaan meninggalkan dosa itu adalah pertobatan yang palsu. Ya, bertobat tetapi tidak ada perubahan hidup itu adalah pertobatan yang palsu, bukan pertobatan sejati. Ya, jadi ketika kita menyatakan pertobatan, maka benar-benar disertai dengan tindakan yang aktif, yang kita langsung membuang segala hal yang menjadi sumber dosa itu. Nah, kemudian Ezra ini juga memastikan mereka tetap setia pada pertobatannya dengan cara membuat list nama, gitu ya, mendaftar semua orang Israel yang pernah mengambil perempuan dari bangsa asing itu, sehingga orang-orang yang di dalam daftar itu, ya kalau di dalam Alkitab dicatat di ayatnya yang ke 18 sampai dengan yang 44 ya, sampai ayat terakhir itu adalah berisi list nama orang-orang Israel yang pernah mengambil istri dari bangsa asing. Itu diawasi dengan lebih sungguh gitu ya. Jadi dari daftar itu mereka akan mendapatkan pengawasan dan perhatian supaya tidak kembali ke cara hidup yang lama. Ya, jadi dibimbing, diperhatikan, disupervisi dengan baik sehingga mereka tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi anak-anakku, setelah kita mengetahui God story tadi, bahwa Allah sungguh mengasihi umat manusia, termasuk kita saat ini, sampai sekarang, lalu apa yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan saat ini? Ya, yang pertama kita mesti menyadari bahwa kehidupan manusia, kita semua itu penuh dengan kecemaran, penuh dengan kerusakan, namun manusia bisa mendapatkan kehidupan yang bebas dari dosa dengan melakukan pertobatan yang sejati. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Seperti Ezra tadi berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum dia akhirnya menegur dan mengembalikan umat Israel menjadi berbalik kepada Tuhan. Kita pun perlu doa yang memohon pimpinan Roh Kudus.
Kemudian kita juga perlu membaca firman Tuhan secara teratur. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bisa menegur kita, gitu, yang bisa mengingatkan kita dari kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian, pengorbanan dalam menaati Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting, anak-anak. Jika kita mau bertobat, tapi kita tidak mau meninggalkan kesenangan akan dosa atau hal-hal lain dalam dosa yang membuat hidup kita nyaman, maka kita sebenarnya belum sungguh-sungguh bertobat. Ya, jadi kalau kita bertobat yang sejati, yang sungguh-sungguh, artinya kita mau melepaskan semua hal yang membuat kita berdosa kepada Tuhan. Contohnya, kita buang semua games-games yang tidak baik, ya, games yang negatif. Kita buang semua konten-konten negatif yang mungkin bisa membawa kita pada dosa seksual misalkan. Kita tinggalkan semua teman atau komunitas yang sifatnya toksik. Ya, kita tinggalkan semuanya itu. Ya memang beresiko, tetapi kalau kita berani meninggalkan, membuang semua itu, maka itulah pertobatan sejati. Kita benar-benar serius mau bertobat dengan rela meninggalkan kesenangan-kesenangan yang semu itu. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya positif support system. Supaya apa? Ya, supaya ini bisa mengontrol dan mengawasi tindakan kita agar kita terus hidup dalam pertobatan sejati. Ya, misalnya dengan mengikuti persekutuan remaja atau pemuda di gereja. Ya, kemudian berelasi dengan saudara seiman yang lebih dewasa dalam iman, misalnya mentor atau kakak rohani atau hamba Tuhan dan lain sebagainya. Nah, dengan positif support system ini akan semakin menguatkan iman kita dan membatasi kebebasan kita ya agar kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian Injil Lukas 5 ayat 32, di mana ada seorang pemungut cukai bernama Lewi yang dia meninggalkan semuanya kemudian mengikuti Yesus. Ya, pada saat itu dia dikecam. Kenapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai itu? Tetapi Yesus berkata demikian, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa untuk bertobat. Ya, contoh itu menunjukkan pertobatan sejati yang benar-benar dilakukan dengan aksi nyata, yaitu meninggalkan semua yang menjadi miliknya, meninggalkan kehidupan lamanya, dan kemudian mengikuti Yesus. Ini menunjukkan perubahan hidup. Nah, seperti inilah yang seharusnya kita alami bersama Yesus. Ya, meninggalkan semua kehidupan lama, kebiasaan lama, dosa-dosa kita, dan hidup berubah. Ya, hidup yang diubahkan karena pengenalan akan Kristus. Kalau kita melihat kayu salib ya, anak-anakku, begitu berat penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu, bayangkan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang penuh penderitaan mesti ia lewati. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita mengalami kebinasaan itu, tapi sudah Tuhan lakukan semuanya. Tuhan bayar kita dengan lunas. Semuanya tanpa terkecuali. Supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan keselamatan. Namun, bagaimana respon kita? Kita punya dua pilihan. Kita mau terus berkubang dalam dosa atau kita benar-benar melakukan pertobatan yang sejati, yaitu perubahan hidup yang benar-benar mengarah hanya kepada Tuhan. Semoga kita semua dimampukan tetap berfokus pada salib Kristus, percaya hanya kepada Dialah sumber keselamatan dan kehidupan sejati. Maka mari kita sama-sama mengubahkan hidup kita ya, berubah untuk selalu fokus kepada Kristus, meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berikan firman-Mu Tuhan untuk mengoreksi hidup kami, menyatakan terang firman-Mu sehingga kami tahu bahwa kami adalah pendosa-pendosa yang tidak punya harapan hingga Engkau sendiri yang berkuasa menebus kami dari keberdosaan itu. Kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus menggerakkan hati kami untuk kembali seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga yang berkenan memberikan kami saudara-saudara seiman untuk menuntun kami bertumbuh dalam iman, memberikan peringatan dan teguran,
sehingga iman kami boleh bertumbuh menjadi makin kuat untuk hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Terutama untuk anak-anak kelas 12 ini ya Tuhan, tolonglah dan sertailah mereka dalam kehidupan masa remajanya. Dan biarlah mereka semakin Engkau dewasakan di dalam iman dan memahami pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anakku kelas 12, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.